dalam Al-Quran, zillatun fil hayatid dunya, hidup yang hina. Hidup yang hina ini orang tidak berilmu, hidupnya tidak mulia. Atau berilmu tidak mengamalkan ilmunya, hidupnya juga tidak mulia. Orang yang miskin dunia, miskin ibadah, Masya Allah berat sekali. Sudah miskin dunia tidak sholat, dia miskin ilmu, miskin ibadah. Dia miskin dunia, miskin ibadah. Kasihan mereka. Orang-orang yang miskin, sudah miskin dunia, tidak sholat, minuman keras, konflik, kemudian dia tidak pernah di lingkungan yang terhormat. Ini miskin dunia, miskin ibadah. Dan orang seperti ini zillatung fil hayati dunya, mengalami kehinaan di dunia. Alhamdulillah di negara kita ini yang dilimpahi oleh Allah kenikmatan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Di negara kita ini orang berzikir yang dimuliakan Allah dengan doa, dengan Al-Quran, yang hafal Quran saja sudah mencapai 2,5 juta di Indonesia. Orang hafal Quran itu mencapai 2,5 juta. Banyak sekali di Indonesia. Tapi orang yang belum bisa baca Al-Quran juga banyak. Jakarta itu jangan dianggap kota penuh dosa. Tempat berzikir banyak, tempat pengajian banyak, tempat sholawat banyak, tempat maksiat juga banyak. Surabaya juga begitu ya. Tempat berzikir banyak, tempat maksiat juga banyak. Tinggal siapa yang dihinakan oleh Allah. Sekarang bukan hanya di kota, di desa pun begitu. Di desa pun sudah seperti kota. Kalau dihinakan oleh Allah, dulunya ke masjid, sekarang di karaoke. Malah ada orang yang minta doa ke saya. Ada tamu ke rumah saya, Kiai doakan rezeki kami barokah. Ya saya doakan, namanya minta doa, semoga diberkahi oleh Allah. Amin, amin Kiai. Semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin. Semoga diberikan anugerah kebaikan di dunia oleh Allah. Amin. Habis itu saya tanya, kerjanya apa Pak? Pemandu karaoke Kiai. Iki wis tak dongakno tibane kok. Dia minta doa. Doanya minta berkah. Setelah saya panjang-panjang doakan, dia nggak ngaku kerjanya apa. Begitu saya selesai doa baru ngaku. Kami ini kerjanya pemandu karaoke Kiai. Saya terus berdoa lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini doa yang kedua ini ya. Nah, seperti inilah orang baik-baik, sebetulnya mereka punya potensi baik. Maka ada psikologi membahas manusia itu pada dasarnya itu baik menjadi buruk atau buruk menjadi baik. Itu kan tidak pernah ketemu para psikolog. Tidak pernah ketemu. Manusia pada dasarnya itu baik dulu, kemudian punya potensi menjadi buruk, atau buruk dulu kemudian punya potensi menjadi baik. Tapi kalau kita melihat fitri, hari raya Idul Fitri dari kata fitrah, Al-Quran menyebutkan fitratullah, kejadian dari Allah, penciptaan dari Allah. Manusia menurut pandangan Islam pada dasarnya baik. Dilahirkan keadaan Islam, dilahirkan keadaan bersih, belum punya dosa. Kemudian berkembanglah manusia itu, ada hormonnya. Hormon ini juga bisa
mempengaruhi manusia pada gerakan agresifnya. Ada hormon di otak mempengaruhi pada perilaku sosialnya. Bisa berlaku maksiat, bisa berlaku dosa, bisa mencuri, bisa merampok, bisa telanjang. Ada orang yang nadar telanjang. Apabila calon bupati saya jadi, saya akan telanjang di tengah jalan. Ada orang begitu. Akhirnya bupati yang dijagokan itu jadi. Maka dia nadarnya itu diwujudkan. Dia keluar rumah telanjang, dia menari-nari di jalan. Ini orang baik-baik sebetulnya. Tapi karena ada kekurangan cahaya dalam hatinya, menjadi tidak baik. Dan orang ini sehari-hari sholat, bukan tidak sholat. Bahkan ada lagi orang yang membuka grup musik yang tidak baik, itu pamitan kepada salah satu santri saya, mau mengadakan pembukaan alat musik yang tidak bagus dengan mendatangkan hafidz Quran. Bayangkan. Jadi mendatangkan hafidz Quran, mendatangkan semaan Quran untuk pembukaan usaha yang tidak bagus. Usaha yang tidak bagus. Nah, ini orang yang dihinakan oleh Allah. Zillatum fil hayati dunya, orang yang dihinakan oleh Allah.